Ini video kelima di mana aku bahas mengenai Pongke atau orang luar biasa sebutinnya itu Pongki. Mana video pertama itu aku buat video pertama kali beli Pongke di 0,15 dan alasan belinya apa. Dan aku juga buatin video cara beli meme coin di Solana menggunakan Jupiter di mana aku pakai contoh meme coinnya itu adalah Pongke. Nah, di video ketiga aku update target price aku untuk Pongke berapa, di mana kemarin juga sempat hit sebelum dia koreksi lagi. Dan yang terakhir aku update Pongke masuk ke salah satu meme index gitu. Nah, teman-teman di YouTube channel ini ataupun di Telegram khususnya, itu harusnya udah lumayan tahu kenapa aku memiliki conviction yang lumayan besar pada meme coin Pongke ini. Nah, setelah ini kalau kalian mau tahu, kalian bisa nonton playlist mengenai Pongke yang aku udah buatin untuk kalian. Karena tadi di Telegram community ada juga yang nanya kenapa bullish banget dengan Pongke gitu. Nah, menurut aku video-video di playlist yang aku buat itu bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, sebelum aku lanjut lebih dalam lagi, aku mau disclaimer seperti biasa. Ini kalian anggap aja sebagai sharing teman, ya aku sharing info ke kalian. Kalau cocok, kalian bisa jadikan referensi ke depannya. Dan semua keputusan itu balik lagi ke masing-masing. Jadi di video kali ini aku akan sharing ke kalian beberapa poin penting. Ya, dimana beberapa poin penting ini ketika aku ngerekapnya itu, aku lumayan amazed, maksudnya lumayan terkejut dengan apa yang udah mereka lakuin beberapa bulan ke belakang ya, khususnya 3 bulan sampai 4 bulan ke belakang ini. Karena kan video terakhir yang aku buat mengenai Pongke itu 4 bulan lalu. Nah, karena 4 bulan ke belakang ini mereka fokusnya di utility play, ya makanya nanti aku akan bahas ke kalian tuh Pongke Swap. Sesuai yang di thumbnail, di mana aku akan bahas Pongke Swap ke kalian, apa utility-nya dan plan mereka ke depannya bagaimana. Terus kita juga akan bahas exchange listing belakangan dan juga ada yang planning bakal ngelisting Pongke itu apa aja. Dan juga plan Pongke ke depannya itu apa ya, karena mereka percaya mereka bukan sekedar meme coins. Dan juga aku akan share ke kalian target-target menurut perspektif beberapa orang. Dan juga yang terakhir kita akan review meme wallet, dimana kalau kalian ingat aku pernah buat episode untuk beli Maneki dan juga Didit dulu. Langsung ke yang pertama, Pongke Swap. Jadi belakangan tim Pongke ini sangat fokus untuk naikin utility play mereka dari Pongke Swap ini, dimana mereka nunjukin kalau betul-betul mereka itu bukan sekedar memes gitu. Nah, menurut yang aku baca, ini akan launching gak lama lagi, ya harusnya beberapa hari atau minggu depan harusnya, karena ini 22 September kan, dimana mereka mengatakan ini akan launching September gitu. Nah, PokeSwap ini nanti kita bisa, seperti namanya, kita bisa swap tokens yang kita mau, di mana nanti tentunya ini akan generate fee buat Pongke kan, di mana tentu akan bagus untuk mereka ke depannya. Dan juga kalau aku nggak salah dengar, nanti akan ada sistem reward dan juga staking. Nah, di space yang aku dengar kemarin, ini mereka mengatakan mereka nawarin whole new experience untuk para degen yang ingin ngedigen di sini lah gitu. Apa hubungannya utility atau kegunaan suatu tokens itu terhadap listing di suatu exchange gitu. Nah, menurut yang aku dengar juga di space-nya ya, salah satu faktor pendukung Pongke ini buat Pongke Swap itu supaya memudahkan mereka untuk dapat chance itu lebih gede listing di Coinbase gitu. Karena untuk listing di Coinbase, nanti itu mereka kayak tanya gitu kan. Kayak apakah kita ini security token atau utility token. Karena Pongke bukan security, ya mau nggak mau mereka harus ada utility baru bisa untuk listing di Coinbase gitu. Karena kalau kita lihat juga, meme coins yang listing di Coinbase itu, contohnya Dogecoin, SHIB, dan juga Bong, itu udah ada utility. Contohnya Bong dengan Bong botnya, Shiba dengan layer 2-nya, dan juga Doge sebagai alat pembayaran gitu. Nah, kalau pendapat aku sendiri, aku nggak mau terlalu overconfidence karena ada utility atau ada kegunaan tidak sama dengan listing di Coinbase gitu. Karena contohnya kayak Floki, itu kan memes yang juga ada utility-nya sekarang, tapi belum listing di Coinbase. Nah, kalau Pongke bisa tembus tier 1 exchange seperti Coinbase, di mana kan cuma ada 3 memes ya sekarang ya, tentu akan sangat bagus menurut aku untuk Pongke ke depannya gitu. Nah, selain Coinbase, ada juga isu tentang Kraken ya, di mana Kraken ini aku lihat di website-nya kalian bisa search juga Kraken listings. Nah, di roadmap-nya itu dia mengatakan kalau Pongke ini masuk ke rencana listing mereka ke depannya gitu. Coming soon, dia bilang. Di mana timnya juga mengatakan Kraken is coming gitu. Nah, terus untuk news listing yang terakhir, ini adalah dari Revolut ya. Revolut ini aku juga pertama kali dengar ketika Pongke ini di listing di sana gitu. Tapi ketika aku lihat memes yang listing di Revolut, itu semua 1 billion guys, market cap-nya. Dimana cuma Pongke yang di bawah 200 million market cap ya. Jadi kalau mau ngejar yang lain itu masih bisa 5x gitu. Revolut ini kan base-nya di UK ya. Dimana di UK Revolut ini sangat besar guys. 1 dari 7 orang itu usernya Revolut gitu. Pongke kedepannya ini ingin bangun brand ya intinya, kata mereka. Dimana mereka nunjukin juga di, kemarin mereka post juga di TikTok dan juga di X itu, mereka akan ngeluarin merch ya, coming soon juga merch Pongke. Dimana ini seperti baju, topi, dan celana, dan lain-lain lah. Nah, selain itu kita juga bisa lihat awareness orang-orang terhadap Pongke itu semakin lama semakin naik ya. Kita lihat dari followers X-nya yang udah 127.000, dimana untuk IG dan TikTok sendiri dia udah ratusan ribu followers, dan jutaan view itu sangat mudah untuk Pongke dapetin gitu. Nah, sekarang kita akan bahas target Pongke ya. Kalau kalian ingat di video yang lalu aku pernah buat tuh target aku tuh 0,6 dan sampai $1 ya. Dimana kemarin tuh Pongke udah sempat hit 0,7-an, dan sekarang lagi koreksi lagi di 0,33. Karena range yang aku berikan kemarin tuh 0,6 sampai 1, ya jadi anggap aja target aku $1. Nah, ada juga target yang diberikan oleh Evi, di mana Evi ini adalah adminnya Pongke ya. Di mana dia mengatakan Pongke itu deserve untuk 5 billion ya.
atas apa yang mereka lakuin di behind the scene atau apa yang akan datang gitu. Tapi balik lagi nih perspektif dia kan, karena dia timnya juga tentu ada bias menurut aku. Nah, selain itu yang terakhir ada target yang menurut postingan Lunar Crush ya. Yang dimana tim Pongke itu ngeluarin hitung-hitungan mereka sendiri. Jadi Lunar Crush ini ngeluarin social dominance ya. Dimana social dominance ini artinya seberapa besar ya attention atau perhatian orang terhadap yang didapatkan oleh Pongke itu dibandingkan dengan kripto-kripto lain gitu. Nah, kalau kita lihat ini berdasarkan data yang mereka berikan, itu Pongke itu dapat 0,45% ya. Nah, kalau menurut Lunar Crush sendiri, 0,45 ini sangat bagus ya angkanya, nunjukin seberapa kuatnya Pongke di sosial media gitu. Nah, terus di postingan kedua, ya, dimana ini adalah hitung-hitungan dari Pongke sendiri ya. Dia ini ngambil attention yang mereka dapat tadi, 0,45%, dibandingkan dengan total market cap kripto ya. Jadi, dapatlah angka yang hampir 10 billion. Jadi target aku anggap aja target yang lumayan pesimis dan target yang lain tuh super bullish gitu. Ya tapi balik lagi guys, ini cuma sharing informasi dan bukan nasihat keuangan. Nah yang terakhir aku akan wallet update, di mana aku pernah beli Didit dan juga Maneki ya, dan juga Pongke. Jadi tiga ini aku pernah masukin ke episode YouTube aku, dan intinya semua aku udah switch ke Pongke gitu. Aku juga udah share di Telegram group alasan aku switchnya apa, dan aku switch di harga berapa kemarin. Nah intinya modal untuk wallet ini kira-kira 400 USD dan sekarang ini jadi 520-an. Ya udah guys, kira-kira gitu ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ada kritik saran, silahkan tulis di kolom komentar, pasti akan sangat membantu buat aku. Oke guys, see you on the next video.